Di sudut pinggir kota yang dipenuhi bau got dan asap kendaraan, kontrakan kecil itu tampak seperti bangunan yang nyaris roboh. Dindingnya penuh tambalan semen yang mengelupas, dan atap gentengnya bocor di beberapa tempat, meninggalkan genangan air di lantai saat hujan. Pagi itu sekitar tahun 2002, Lestari berdiri di tengah ruangan sempit dengan wajah pucat dan tangan gemetar, menggenggam tas kain tua yang sudah robek di ujungnya. Usianya baru 35 tahun, tapi matanya cekung dan rambutnya yang kusut membuatnya tampak lebih tua, seolah hidup telah mencuri semua cahaya dari dirinya. Di sekitarnya, keempat anaknya bergerak dengan langkah cepat, namun penuh kebingungan, mengemas apa saja yang dibawa dari rumah yang sudah 4 tahun mereka tempati. Kinasih, anak tertua berusia 12 tahun, berdiri di dekat pintu, memasukkan beberapa pakaian ke dalam karung plastik. Dia pemberani, tapi ada kerapuhan di matanya yang sulit disembunyikan, seperti seseorang yang terpaksa kuat karena tak ada pilihan lain. Sari, 10 tahun, bergerak pelan di sudut ruangan, pendiam seperti biasa, hanya sesekali melirik ibunya dengan tatapan kosong sambil mengikat tali sepatu Wulan. Wulan 7 tahun duduk di lantai dengan wajah merah dan mata berkaca-kaca. Tangannya mencengkram baju lusuhnya karena takut pada apa yang akan terjadi. Bayu, si bungsu yang baru 4 tahun, polos dan tak mengerti situasi, berjalan tertatih sambil memeluk boneka kain yang sudah kehilangan satu matanya, tersenyum kecil meski suasana penuh ketegangan. "Cepat Kinasih, ambil yang penting saja. Kita tak punya waktu." Suara Lestari pecah, seperti orang yang menahan tangis, tapi tak mau menyerah. Dia berjalan mondar-mandir, memeriksa sudut ruangan yang sudah kosong. Tadi pagi pemilik kontrakan, seorang pria tua dengan suara menggelegar, datang dengan tongkat kayunya, menggedor pintu dan berteriak bahwa mereka harus pergi hari ini juga. "Uang sewa 3 bulan tadi bayar, aku tak mau dengar alasan lagi," bentaknya sebelum pergi, meninggalkan Lestari dengan rasa malu dan keputusasaan yang menggerogoti dadanya. Suami Lestari yang pergi merantau ke kota besar untuk mencari kerja, sudah lebih dari setahun tak mengirim kabar. Dulu, dia selalu mengirim uang setiap 2 bulan sekali, cukup untuk membayar sewa dan membeli beras. Tapi amplop terakhir datang 14 bulan lalu, dan sejak itu Lestari hidup dari menjual apa saja yang bisa dijual, baju bekas, perabot rumah, bahkan kalung tipis yang dulu jadi hadiah pernikahan, kini semua habis. Sisa uang di dompetnya hanya cukup untuk makan seminggu, dan itu pun kalau mereka hemat. "Kak, kita kemana?" tanya Wulan dengan suara kecil, hampir tak terdengar di tengah suara langkah kaki dan gesekan barang. Kinasih berhenti sejenak, menoleh pada adiknya, tapi tak tahu harus bilang apa. "Ke tempat baru," jawabnya singkat, lalu kembali mengemas, berusaha menyembunyikan rasa takutnya sendiri. Sari mengangkat kardus kecil berisi piring plastik dan sendok, matanya tak pernah lepas dari lantai. Sementara Bayu tersandung dan jatuh, menangis pelan sebelum Kinasih menggendongnya. Di luar, angkot tua berwarna kuning tua menunggu dengan mesin yang bergetar keras. Sopirnya, pria kurus dengan topi lusuh, bersandar di pintu sambil mengunyah rokok. "Ayo Bu, barangnya mana? Kita harus cepat," katanya tanpa senyum. Lestari mengangguk mengarahkan anak-anaknya untuk naik sambil membawa barang-barang yang sedikit itu. Kinasih duduk di bangku belakang, Bayu di pangkuannya, sementara Sari dan Wulan berdesakan di sampingnya, saling berpelukan seperti mencari perlindungan. Angkot bergerak dengan hentakan kasar, meninggalkan kontrakan dan kota yang bising. Jalan aspal lebar perlahan berganti jadi jalan tanah berbatu. Dari pemandangan mulai didominasi pohon sawit yang menjulang tinggi. Daun-daunnya lebar dan gelap, bergoyang pelan seolah mengawasi mereka. Udara jadi lebih dingin, bercampur bau tanah basah dan getah yang menyengat. Lestari duduk di depan, dekat sopir, tangannya mencengkeram tas kecil di pangkuannya. "Ini jauh ya?" tanyanya pelan. Suaranya hampir tenggelam oleh deru mesin. Sopir mengangguk. "Ke desa dalam, tak ada apa-apa di sana, cuma sawit." Kinasih menatap keluar jendela, memperhatikan pohon-pohon sawit yang semakin rapat,
seperti tembok hidup yang menutup dunia luar. Wulan memeluk lengannya erat. "Aku tak suka ini, Kak," bisiknya. Kinasih hanya mengangguk, tak bisa membantah. Ada sesuatu di udara yang terasa berat, seperti peringatan yang tak bisa dia ucapkan. Bayu tertidur lagi, kepalanya bersandar di bahu Kinasih. Sementara Sari tetap diam, tangannya memainkan ujung bajunya. Setelah hampir 2 jam perjalanan yang penuh guncangan, angkot berhenti di depan sebuah gubuk kayu tua. Bangunan itu kecil dan reot, dindingnya penuh lubang kecil dan atap sengnya penuh karat coklat. Bau apak tercium, bahkan sebelum mereka turun, bercampur aroma tanah dan daun sawit yang lembab. Pohon-pohon di sekitarnya berdiri rapat, menutupi sinar matahari hingga gubuk itu tampak suram. Meski hari masih siang, Lestari membuka pintu angkot, kakinya gemetar saat menyentuh tanah. "Ini tempatnya," katanya. Suaranya lemah, seperti orang yang tak yakin, tapi terpaksa menerima. Sementara itu, Hartini muncul dari balik gubuk. Tubuhnya tegak dengan kerudung hitam yang sedikit berkibar. Wanita 45 tahun itu tersenyum tipis, tapi senyumnya tak hangat. Hanya gerakan bibir yang dingin dan kaku. Matanya tajam, menatap Lestari dan anak-anaknya satu persatu, seolah menghitung sesuatu. "Kalian akhirnya datang," katanya. Suaranya datar tapi ada nada aneh yang membuat bulu kuduk Kinasih berdiri. "Masuk, ini rumah kalian sekarang." Dia melangkah mendekat, mengambil kardus dari tangan Sari dengan gerakan yang terlalu teratur, hampir tak manusiawi. Kinasih turun terakhir, menggendong Bayu yang menggeliat bangun. Dia menatap Hartini, mencoba memahami wanita itu, tapi ada sesuatu di tatapannya yang terasa mati, kosong, seperti cangkang tanpa isi. "Tempatnya luas ya," ujar Lestari, berusaha memecah keheningan sambil memandang gubuk yang jelas-jelas sempit dan tua. Hartini mengangguk. "Cukup untuk kalian. Aku di rumah besar, tak jauh dari sini. Kalau ada apa-apa, panggil saja." Sopir angkot pergi secepat kilat setelah barang diturunkan, meninggalkan mereka dalam keheningan yang tiba-tiba terasa menekan. Lestari menggiring anak-anaknya masuk. Lantai kayu gubuk itu berderit keras di setiap langkah, dan ada satu kasur tua di sudut dengan kain tipis penuh noda sebagai selimut. 2 lampu minyak tergantung di dinding, kacanya hitam dan retak. Kinasih meletakkan Bayu di lantai, matanya menelusuri ruangan. Bau apak itu lebih kuat di dalam, seperti kayu yang membusuk bercampur sesuatu yang tak bisa dia kenali. "Ibu, kita di sini lama?" tanya Kinasih pelan, berdiri dekat ibunya. Lestari duduk di kasur, menatap tangannya yang kasar dan penuh urat. "Entah Kinasih, sampai kita bisa ke tempat lain," jawabnya. Suaranya lemah, seperti orang yang sudah kehilangan harapan. Kinasih mengangguk, tapi perutnya terasa mual. Dia tak suka gubuk ini, tak suka kebun sawit yang terlalu sepi, dan terutama tak suka Hartini. Malam turun cepat, lebih cepat dari yang mereka perkirakan. Cahaya lampu minyak yang dinyalakan Lestari redup dan berkedip, hanya cukup menerangi separuh ruangan. Mereka duduk melingkar, makan roti kering yang sudah sedikit bau apek, sisa terakhir dari kontrakan. Wulan menangis pelan. "Aku mau pulang," katanya berulang, tapi Lestari hanya mengelus punggungnya tanpa kata. Sari duduk diam, menatap dinding, sementara Bayu meringkuk di pangkuan Kinasih, tertidur dengan nafas kecil. Angin mulai bertiup di luar, menggesek daun sawit hingga menciptakan suara seperti bisikan panjang. Kinasih menarik selimut sampai leher, matanya terpaku pada jendela kecil yang tertutup kayu. "Ibu, itu apa?" tanyanya saat suara itu makin jelas. Lestari yang sudah berbaring bergumam, "Cuman angin, tidur nak." Tapi Kinasih tahu itu bukan cuma angin. Ada sesuatu di luar sana, dan malam pertama di kebun sawit itu terasa seperti awal dari sesuatu yang mengerikan. Malam turun pekat di kebun sawit, menyelimuti gubuk kayu kecil itu dengan kegelapan yang terasa hidup. Cahaya lampu minyak yang tergantung di dinding hanya mampu menerangi sudut-sudut ruangan, meninggalkan bayangan panjang yang bergoyang setiap kali angin menyelinap masuk lewat celah-celah kayu. Lestari berdiri di depan pintu, mengenakan mukena lusuh yang sudah mulai menguning di ujungnya. Wajahnya pucat, lebih pucat dari biasanya, dan tangannya gemetar saat mengikat tali mukena di bawah dagu. "Aku pergi ke pengajian sama Bu Hartini," katanya dengan suara serak, hampir tak terdengar di tengah derik lantai. "Kalian tidur,
Jangan buka pintu buat siapa-siapa. Kinasi yang duduk di kasur tua bersama adik-adiknya mengangguk pelan. Matanya mengikuti ibunya yang berjalan keluar. Bayangannya lenyap di telan kegelapan kebun sawit begitu pintu ditutup. Di usianya yang 12 tahun, dia tahu harus kuat untuk adik-adiknya. Tapi ada rasa takut yang menggerogoti dadanya setiap kali Lestari pergi malam-malam begini. Ini adalah kali ketiga dalam seminggu sejak mereka pindah ke gubuk ini. Dan setiap kali ibunya pulang, ada sesuatu yang berbeda. Matanya lebih kosong, gerakannya lebih lambat, seperti orang yang kehilangan arah. Wulan meringkuk di samping Kinasi. Tangannya mencengkeram selimut tipis yang penuh noda. "Kak, aku tak mau ibu pergi," rengeknya. Suaranya kecil dan penuh ketakutan. Matanya yang bulat memandang ke arah pintu, seolah berharap Lestari akan berbalik. Sari duduk di sudut kasur, pendiam seperti biasa, hanya menatap lantai dengan ekspresi datar. Bayu, si bungsu yang baru 4 tahun, berguling mendekat ke Kinasi, polos dan tak menyadari ketegangan. Tapi tangannya tetap memeluk boneka kainnya erat-erat. "Tenang Wulan, ibu cuma sebentar kok. Kita tidur bareng ya." Kinasi berusaha tersenyum, meski jantungnya berdetak lebih kencang dari biasanya. Dia menarik selimut untuk menutupi mereka semua, berharap kehangatan itu bisa meredakan rasa takut yang mulai merayap. Angin di luar mulai bertiup lebih kencang, menggesek daun-daun sawit hingga menciptakan suara berdesir yang tak berhenti, seperti bisikan panjang yang tak pernah jelas. Tak lama setelah Lestari pergi, keheningan pecah. Suara cekikikan melengking tiba-tiba terdengar dari luar, tajam dan menusuk, seolah datang dari segala arah. Kinasi tersentak, tangannya langsung mencengkeram selimut. Wulan menjerit kecil. "Kak, apa itu?" sebelum buru-buru menutup wajahnya dengan tangan. Bayu terbangun, matanya berkaca-kaca, dan mulai menangis pelan. "Bu, ibu." Suara itu berputar mengelilingi gubuk, kadang jauh, kadang terasa tepat di balik dinding kayu yang tipis. Kinasi melompat dari kasur, kakinya dingin menyentuh lantai. "Diam, kalian di sini," bisiknya. Suaranya bergetar, tapi dia berusaha terdengar tegas. Dia berjalan cepat ke jendela kecil di sisi ruangan. Tangannya meraih kayu penutup yang sudah longgar. Daun sawit di luar bergoyang liar, dan dalam cahaya redup bulan, bentuknya tampak seperti tangan-tangan kurus yang mencoba merenggut masuk. Kinasi mendorong kayu itu lebih erat, tapi suara cekikikan itu tak berhenti, justru semakin keras, seperti tawa seseorang yang berdiri tepat di samping gubuk. "Kak, aku takut, aku mau ibu." Wulan merengek lebih keras, dan Kinasi mendengar suara cipratan kecil. Adiknya itu mengompol di kasur, terlalu ketakutan untuk mengendalikan diri. Bayu sekarang menangis penuh suara, tangannya menarik-narik lengan Kinasi. "Ibu di mana, Kak? Aku mau ibu." Kinasi berbalik, berusaha menenangkan mereka. "Shh, diam. Itu cuma burung. Tidur lagi," katanya. Meski dia tahu itu bohong, tak ada burung yang tertawa seperti manusia. Sari yang selama ini diam, tiba-tiba menoleh ke arah pintu. Matanya membelalak, dan sebelum Kinasi bisa bertanya, ketukan keras mengguncang pintu kayu. Tok 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 tok. Suaranya berat, seperti seseorang memukul dengan kepalan tangan. Sari berteriak, suara pertamanya malam itu, dan langsung menutup telinga. Kinasi membeku, nafasnya tertahan. "Ibu," panggilnya pelan, berharap itu adalah ibunya, Lestari, yang pulang lebih cepat. Tapi tak ada jawaban, hanya keheningan yang tiba-tiba jatuh setelah ketukan itu berhenti. Dengan tangan gemetar, Kinasi melangkah ke pintu. Jari-jarinya meraba gagang kayu yang dingin. Dia menarik nafas dalam-dalam, lalu membukanya perlahan. Angin dingin menyelinap masuk, membawa bau tanah basah dan sesuatu yang busuk. Tapi tak ada siapa-siapa di luar. Cahaya lampu minyak dari dalam menyelinap ke tanah di depan pintu, dan Kinasi melihatnya. Jejak lumpur basah seperti telapak kaki besar yang baru saja melangkah pergi. Dia menutup pintu dengan keras, mengunci kembali, dan berlari ke kasur. "Kak, siapa itu?" tanya Wulan.
Wajahnya basah oleh air mata dan ketakutan. Kinasih menggeleng. Bukan siapa-siapa. Angin tadi buka pintu. Dia berbohong lagi. Tapi apalagi yang bisa dia katakan? Bayu masih menangis. Wajahnya merah dan hidungnya meler. Sementara Sari sekarang meringkuk di sudut. Tangannya masih menutup telinga. Kinasih memeluk mereka semua, berusaha menutupi rasa takutnya sendiri. Suara cekikikan itu sudah reda, tapi keheningan yang menggantikannya terasa lebih mengerikan. Seperti sesuatu sedang menunggu di luar, mengintai dalam diam. Mereka duduk seperti itu berjam-jam. Kinasih tak berani memejamkan mata. Angin terus bertiup, membawa suara desiran daun sawit yang kini terdengar seperti langkah kaki pelan di kejauhan. Wulan akhirnya tertidur. Nafasnya tersengal karena menangis terlalu lama. Bayu juga terlelap. Bonekanya jatuh ke lantai. Sementara Sari tetap terjaga. Matanya kosong menatap dinding. Kinasih ingin menangis, tapi dia menahannya. Dia harus kuat, setidaknya untuk malam ini. Langit mulai memudar menjadi abu-abu saat subuh tiba, dan pintu gubuk berderi terbuka. Lestari masuk. Langkahnya pelan dan terseret. Mukenanya kusut dan basah di bagian bawah. Wajahnya lebih pucat dari biasanya. Matanya cekung seperti orang yang tak tidur berhari-hari. Dia tak bicara, hanya berjalan ke sudut ruangan dan mengambil wajan. Wajan tua dari tumpukan barang. Dengan gerakan mekanis, dia mulai memasak nasi sisa dari kemarin. Tangannya bergerak tanpa semangat, seperti boneka yang digerakkan tali. "Ibu, tadi malam ada suara aneh, Bu," kata Kinasih pelan. Berdiri di dekat kasur sambil memandang ibunya. Lestari berhenti sejenak. Tangannya mencengkeram sendok kayu lebih erat. "Kamu mimpi," jawabnya tiba-tiba. Suaranya tajam dan tak biasa, seperti orang asing yang berbicara dari dalam tubuhnya. Kinasih mundur, terkejut. Ibunya tak pernah membentak sekeras itu sebelumnya, bahkan di saat-saat tersulit di kontrakan dulu. Lestari kembali memasak, membelakangi anak-anaknya. Kinasih menatap punggung ibunya, melihat bahunya yang sedikit membungkuk dan rambutnya yang menjuntai keluar dari mukena. Ada sesuatu yang berubah, sesuatu yang tak bisa dia jelaskan. Wulan terbangun, menggosok mata, dan Bayu mulai merengek minta makan. Tapi Sari tetap diam. Matanya kini beralih ke Lestari dengan ekspresi yang sulit dibaca. Nasi disajikan di piring plastik kecil, dan Lestari duduk di lantai, menatap makanan itu tanpa menyentuhnya. Kinasih ingin bertanya lagi tentang suara tadi malam, tentang jejak lumpur, tentang mengapa ibunya pergi begitu lama. Tapi kata-kata itu tersangkut di tenggorokannya. Dia hanya duduk bersama adik-adiknya, mencoba makan meski perutnya terasa mual. Di luar, angin pagi mulai bertiup, membawa suara daun sawit yang bergesekan. Dan untuk pertama kalinya, Kinasih merasa gubuk ini bukan tempat yang aman, bukan untuk mereka. Bukan malam ini dan mungkin tidak pernah. Siang itu, matahari tergantung tinggi di atas kebun sawit, tapi cahayanya nyaris tak menyelinap masuk ke dalam gubuk kayu yang dikelilingi pohon-pohon raksasa. Udara terasa panas dan lengket, bercampur bau tanah basah yang menyengat. Lestari berdiri di depan pintu. Mukenanya sudah melilit tubuhnya, tapi kali ini dia tak bicara banyak. "Aku pergi sama Bu Hartini," katanya singkat. Suaranya datar, seperti orang yang sudah kehilangan tenaga untuk menjelaskan. Kinasih yang sedang menyapu lantai dengan sapu lidi tua hanya mengangguk, matanya mengikuti ibunya yang melangkah keluar. Pintu berderit tertutup, dan langkah Lestari lenyap di antara deretan pohon sawit yang menjulang. Ini bukan pertama kalinya Lestari pergi berjam-jam bersama Hartini. Seminggu sejak mereka tiba di gubuk ini, kebiasaan itu semakin sering. Kadang pagi, kadang malam, selalu dengan alasan pengajian atau ada yang harus dibantu. Kinasih tak pernah bertanya terlalu banyak, tapi dia mulai merasa ada yang salah. Ibunya pulang dengan wajah lebih pucat setiap kali, matanya kosong, dan dia hampir tak lagi bicara dengan anak-anaknya, kecuali untuk perintah singkat. Wulan yang duduk di kasur sambil memeluk lutut, menatap pintu dengan mata merah. "Ibu lama lagi ya Kak perginya?" tanyanya, suaranya kecil dan penuh ketakutan. Kinasih meletakkan sapu di sudut, berusaha tersenyum. "Mungkin kita cari kayu bakar yuk, biar malam nanti bisa masak." Dia tahu mereka harus tetap sibuk. Kalau tidak, ketakutan Wulan akan menular ke yang lain. Sari yang duduk di lantai sambil menggambar lingkaran di debu dengan jarinya, mengangguk pelan tanpa bicara. Pendiam seperti biasa.
Bayu, si bungsu, berlari kecil ke arah Kinasih, tersenyum polos sambil menarik ujung bajunya. "Aku ikut, Kak," katanya ceria, tak menyadari beban yang dirasakan kakak-kakaknya. Mereka keluar dari gubuk. Kinasih memimpin dengan keranjang kecil di tangan. Kebun sawit membentang luas di sekitar mereka. Pohon-pohonnya berdiri rapat seperti tembok yang tak bisa ditembus. Daun-daun lebar bergoyang pelan, menciptakan bayangan yang bergerak di tanah. Kinasih berjalan ke tepi kebun, tak terlalu jauh dari gubuk, mencari ranting kering yang bisa dipakai untuk api. Wulan mengikuti di belakang. Tangannya mencengkeram baju Sari, sementara Bayu berlari kecil di samping, sesekali memungut batu dan melemparnya ke semak. Di bawah salah satu pohon sawit, Kinasih berhenti. Ada tumpukan ranting di sana, tapi saat dia mendekat, bau busuk menyelinap ke hidungnya, tajam, seperti daging yang dibiarkan membusuk. Dia membungkuk dan matanya membelalak. Di antara ranting-ranting itu berserakan tulang-tulang kecil. Mungkin ayam. Beberapa masih menempel sisa daging kering yang menghitam, darah kering yang membekas di tanah, dan lalat-lalat kecil berdengung di sekitarnya. Wulan yang mengintip dari belakang Sari menjerit kecil dan langsung menangis. "Kak, itu apa? Itu tanda setan ya?" Kinasih berdiri cepat, menarik Wulan ke belakang. "Bukan, cuma tulang ayam. Mungkin anjing liar bawa ke sini," katanya berusaha tenang meski jantungnya juga berdetak kencang. Sari menatap tulang-tulang itu tanpa ekspresi. Tangannya berhenti menggenggam ranting yang baru diambil. Bayu mendekat, ingin menyentuh, tapi Kinasih menariknya kembali. "Jangan Bayu, kita cari kayu di tempat lain yuk." Dia menggiring adik-adiknya menjauh, tapi bau busuk itu seolah menempel di hidungnya, dan pikiran tentang Hartini mulai menyelinap. Wanita itu tinggal tak jauh dari sini, tapi mengapa tak ada tanda kehidupan lain di kebun ini? Mereka kembali ke gubuk dengan keranjang setengah penuh. Wulan masih sesenggukan, dan Bayu mulai rewel karena lemah. Kinasih menyibukkan diri menyiapkan makan malam, nasi sisa dan sedikit ikan asin yang sudah hampir habis. Tapi saat malam tiba, ibunya Lestari tak kunjung pulang. Lampu minyak dinyalakan, cahayanya redup dan berkedip, membuat bayangan mereka menari di dinding. Kinasih duduk di kasur, menunggu, sementara Wulan meringkuk di sampingnya, matanya tak lepas dari pintu. "Ibu kemana lagi sih Kak, kok lama?" tanyanya lagi, suaranya bergetar. "Dah, kan ke pengajian seperti biasa. Sabar ya," jawab Kinasih, meski dia sendiri mulai ragu. Sari duduk di sudut, memeluk lutut, matanya kosong seperti biasa. Bayu yang tadinya bermain dengan bonekanya mulai mengeluh panas. Kinasih menyentuh dahinya. "Demam." "Kak, aku tak enak badan," rengeknya. Wajahnya memerah dan nafasnya pendek. Kinasih buru-buru mengambil kain basah dari ember, menempelkannya di dahi Bayu, tapi hatinya semakin gelisah. Ibunya tak pernah pergi selama ini sebelumnya. Jam berlalu, dan kegelapan di luar semakin pekat. Angin bertiup kencang, membawa suara daun sawit yang bergesekan. Tiba-tiba Kinasih mendengarnya. Langkah berat di luar gubuk, pelan tapi jelas, seperti seseorang berjalan di tanah basah. Kejadian semalam terulang lagi. Tok 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 tok. Suaranya teratur, mendekat lalu berhenti tepat di depan pintu. Wulan tersentak. "Kak, itu kayaknya ibu Kak," bisiknya. Tapi Kinasih menggeleng. Tangannya mencengkram lengan adiknya. Dia ingin membuka pintu, tapi ingatan tentang jejak lumpur semalam sebelumnya membuatnya membeku. Langkah itu terdengar lagi. Kali ini berputar ke sisi gubuk, lalu menghilang. Bayu menangis pelan dan demamnya makin tinggi, dan Kinasih memeluknya erat, berusaha menenangkan. "Shh, tidur Bayu, kakak akan jaga kamu," bisiknya, meski matanya tak lepas dari jendela kecil yang tertutup kayu. Sari tetap diam, tapi tangannya sekarang mencengkram lututnya lebih erat, jari-jarinya memutih. Kinasih menarik selimut, menutupi mereka semua dan berusaha tetap terjaga, tapi kelelahan akhirnya mengambil alih. Matanya terpejam dan dalam tidurnya dia bermimpi. Lestari, ibunya, berdiri di antara pohon sawit. Matanya merah menyala, tangannya memegang sesuatu yang tak bisa dilihat jelas, dan senyum Hartini muncul di belakangnya, dingin dan penuh rahasia. Pagi datang dengan suara pintu yang berderi terbuka. Kinasih tersentak bangun, melihat Lestari masuk dengan langkah terseret. Wajah ibunya kotor lumpur, rambutnya menempel di pipi, dan tangannya penuh goresan berdarah kecil, seperti dicakar ranting. "Ibu," seru Kinasih, melompat dari kasur. "Ibu kemana semalam? Bayu sakit." Lestari tak menjawab.
Dia berjalan ke sudut ruangan, meletakkan mukenanya di lantai, lalu duduk dengan punggung membelakangi anak-anaknya. "Ibu cuma ke pengajian," katanya akhirnya. Suaranya lemah dan kosong, seperti orang yang tak benar-benar ada di sana. Jiwanya entah kemana. Kinasih mendekat, ingin bertanya lebih banyak tentang langkah di malam hari, tentang goresan itu, tentang Hartini. Tapi tatapan ibunya membuatnya berhenti. Ada sesuatu di mata ibunya yang tak lagi familiar, sesuatu yang dingin dan jauh. Ibunya yang dulu entah kemana. Wulan terbangun, menatap ibunya dengan mata bengkak, tapi tak berani bicara. Bayu merintih di kasur, demamnya belum turun, dan Sari akhirnya berdiri, mengambil air dari ember untuk adiknya, tanpa berkata apa-apa. Kinasih kembali ke kasur memeluk Bayu, tapi pikirannya tak bisa lepas dari Hartini. Wanita itu, dengan senyum tipis dan tatapan kosongnya, terasa seperti bayang-bayang yang mengintai mereka. Dan untuk pertama kalinya, Kinasih bertanya-tanya apa yang sebenarnya ibunya lakukan di pengajian itu bersama Hartini, dan mengapa dia pulang seperti orang yang baru keluar dari neraka. Malam itu, kegelapan di kebun sawit terasa lebih pekat dari sebelumnya, seperti lautan hitam yang menelan segalanya. Di dalam gubuk kayu, lampu minyak yang redup berkedip-kedip. Cahayanya nyaris tak mampu menembus bayangan yang menari di dinding. Lestari sudah tak pulang selama 2 hari penuh. Dan Kinasih, yang duduk di kasur dengan tangan mencengkeram selimut, tak bisa lagi menahan rasa gelisah yang menggerogoti dadanya. Ibunya selalu kembali meski terlambat, meski dengan wajah pucat dan tangan penuh misteri. Tapi 2 hari ini tanpa kabar, terasa seperti pertanda buruk yang tak bisa ia abaikan. Dia harus mencarinya meski ketakutan membuat kakinya terasa berat. Kinasih menoleh ke adik-adiknya. "Sari, kamu jaga Wulan dan Bayu. Kakak cari ibu ya. Jangan buka pintu buat siapa-siapa," katanya berdiri dan mengambil lampu minyak dari dinding. Sari mengangguk pelan, matanya kosong tapi penuh kepatuhan. Wulan menjerit kecil, "Kak, jangan pergi, aku takut." Tapi Kinasih menggeleng. "Aku bakal cepat balik kok, Dek. Kalian aman di sini kok," katanya. Meski dia sendiri tak yakin, dia menyalakan lampu minyak. Cahayanya redup dan goyah, lalu melangkah keluar. Pintu berderit tertutup di belakangnya. Angin dingin menyelinap masuk, membawa bau tanah basah dan daun sawit yang bergesekan di kegelapan. Kinasih berjalan menyusuri kebun sawit. Lampu minyak di tangannya hanya menerangi beberapa langkah di depan. Pohon-pohon sawit menjulang tinggi. Daun-daunnya bergoyang seperti tangan-tangan raksasa yang siap merenggut. Suara langkahnya di tanah basah terdengar kecil di tengah desiran angin. Dan setiap bayangan yang bergerak membuat jantungnya melonjak. Dia tak tahu kemana harus pergi, tapi ingatan tentang sungai kecil yang pernah disebut Hartini, dekat kuburan tua di ujung kebun, mendorongnya maju. Jika Lestari ada di mana saja, ya mungkin ibunya ada di sana. Kuburan tua di ujung kebun. Setelah berjalan beberapa menit yang terasa seperti jam, Kinasih mendengar suara air mengalir pelan. Dia mempercepat langkah. Lampu minyaknya mengayun liar hingga akhirnya dia sampai di tepi sungai. Airnya hitam pekat di bawah sinar bulan, mengalir lambat di antara batu-batu kecil. Di seberang sungai, bayangan kuburan tua terlihat samar. Nisan-nisan miring yang ditumbuhi rumput liar. Tapi yang membuat Kinasih membeku adalah sosok di tengah sungai. Lestari berdiri di air. Mukenanya basah kuyup dan berlumur darah merah gelap yang menetes ke permukaan. "Ibu," panggil Kinasih pelan. Suaranya gemetar. Lestari memegang parang berkarat di tangan kanannya. Bilahnya berkilau samar di bawah cahaya bulan. Di dekat kakinya terapung kain putih kecil yang bergerak pelan di air. Kinasih mengenalinya seketika. Baju Bayu yang hilang sejak kemarin. Jantungnya berdegup kencang dan dia melangkah mendekat. Air dingin menyentuh kakinya saat masuk ke sungai. "Ibu, apa yang ibu lakukan?" tanyanya lagi, lebih keras. Lestari berbalik perlahan dan wajahnya membuat Kinasih mundur. Matanya kosong, tapi penuh kebencian yang membara. Kulitnya pucat seperti mayat dan mulutnya terbuka sedikit, memperlihatkan gigi yang tampak lebih tajam dari biasanya. "Anak iblis," semburnya. Suaranya serak dan asing, seperti bukan miliknya. Sebelum Kinasih bisa bereaksi, Lestari mengangkat parang dan menebas ke arahnya dengan gerakan liar. Kinasih menjerit, mencoba menghindar, tapi bilah itu mengenai lengannya, meninggalkan luka panjang yang langsung berdarah. Kinasih jatuh ke air. Lampu minyaknya terlepas dan padam, meninggalkannya dalam kegelapan.
Darahnya bercampur dengan sungai dan rasa sakit yang menyengat membuatnya tersengal. "Ibu, berhenti!" teriaknya. Tapi Lestari melangkah mendekat. Parangnya terangkat lagi. Kinasih merangkak mundur. Kakinya tersandung batu, lalu bangkit dan berlari, meninggalkan sungai dengan nafas terengah-engah. Lestari tak mengejar, tapi suara cekikikan pelan terdengar dari arahnya, dingin dan penuh kegilaan. Kinasih berlari menyusuri kebun sawit. Tangannya mencengkram lengan yang berdarah. Air mata bercampur keringat di wajahnya. Rasa sakit dan ketakutan mendorongnya kembali ke gubuk. Meski kakinya terasa seperti akan patah. Pohon-pohon sawit bergoyang di sekitarnya. Daunnya seperti menertawakannya dalam kegelapan. Dia tak berhenti, tak menoleh, hanya berlari hingga gubuk kecil itu muncul di depan matanya. Pintunya masih tertutup seperti saat dia pergi. Kinasih membuka pintu dengan keras. Nafasnya tersengal dan masuk ke dalam. Cahaya bulan dari luar menyelinap masuk, menerangi kasur tempat adik-adiknya berada. Tapi pemandangan di dalam membuat darahnya membeku. Bayu duduk di kasur, matanya terbuka lebar, menangis tanpa suara. Kakinya berdarah dari luka sayatan panjang yang masih segar. Wulan dan Sari meringkuk di sudut. Wulan menangis histeris, sementara Sari hanya menatap kosong. Tangannya mencengkeram lutut dengan keras. "Kak!" jerit Wulan, berlari ke arah Kinasih dan memeluknya erat. "Bayu, tadi ada yang datang." Kinasih jatuh berlutut memeluk Wulan sambil menatap Bayu. "Siapa?" tanyanya. Suaranya pecah, tapi Wulan hanya mengeleng terisak. "Aku tak lihat, Kak. Pintu tiba-tiba terbuka. Aku takut." Sari tak bicara, tapi matanya yang kosong bergerak ke arah pintu, seperti melihat sesuatu yang tak ada di sana. Kinasih merangkak ke Bayu. Tangannya gemetar saat menyentuh luka di kaki adiknya. Darah masih menetes, dan Bayu menatapnya dengan mata penuh ketakutan. Tapi tak ada suara yang keluar dari mulutnya, hanya nafas pendek yang tersengal. "Bayu, tahan ya," bisik Kinasih, mencari kain bersih untuk membalut luka itu. Dia merobek ujung bajunya sendiri, mengikatnya erat di kaki Bayu, tapi darahnya sendiri masih menetes dari lengannya, membasahi lantai. Sayatan dari sosok yang menyerupai ibunya. Wulan menangis di sudut. "Kak, ibu di mana? Apa yang terjadi?" Kinasih tak menjawab segera. Pikirannya penuh dengan wajah Lestari. Mata merah itu, parang berkarat, dan kata-kata "anak iblis" yang terngiang di kepalanya. "Ibu, aku mau ketemu ibu," katanya akhirnya. Suaranya lemah. Tapi dia bukan ibu lagi," kata Kinasih pecah akhirnya. Wulan menatapnya dengan mata bengkak, tak mengerti, sementara Sari tetap diam. Tatapannya tak berubah. Kinasih duduk di kasur, memeluk Bayu yang masih gemetar. Tangannya mencengkeram lengan yang berdarah. Rasa sakit di tubuhnya tak sebanding dengan rasa takut yang membakar hatinya. Ibunya, orang yang dulu melindungi mereka, kini jadi ancaman. Dan luka di kaki Bayu membuktikan bahwa bahaya itu sudah masuk ke dalam gubuk ini. Dia menatap pintu yang kini tertutup, mendengar angin di luar yang membawa suara daun sawit bergesekan. Dan untuk pertama kalinya, dia merasa benar-benar sendirian, terjebak antara ibunya yang tak lagi dikenal dan kegelapannya mengintai di luar. Sementara itu cahaya lampu minyak di sudut ruangan redup dan berkedip, hanya mampu menerangi kasur tua yang kini penuh noda keringat dan air mata. Kinasih duduk di samping Bayu. Tangannya gemetar saat membalut luka sayatan di kaki adiknya dengan kain robek dari bajunya sendiri. Darah Bayu masih merembes pelan, meninggalkan bercak merah di lantai kayu yang sudah reot, dan wajahnya pucat. Matanya kosong, menatap Kinasih tanpa suara, seperti anak yang terlalu lemah untuk memahami apa yang terjadi. Wulan duduk di sudut kasur, menangis tak henti,
Suaranya serak dan penuh keputusasaan. "Kak, ibu jadi apa? Aku tak mau mati, Kak," rengeknya. Tangannya mencengkeram selimut hingga jari-jarinya memutih. Kinasih tak menjawab segera. Pikirannya berputar cepat antara luka Bayu dan lengannya sendiri yang masih berdarah dari serangan Lestari di sungai. Rasa sakit di kulitnya terasa seperti sengatan kecil dibandingkan dengan teror yang membakar hatinya. Ibunya, orang yang dulu melindungi mereka, kini jadi ancaman yang tak bisa dipahami. Sari duduk di lantai dekat Wulan, pendiam seperti biasa. Tapi matanya Sari yang biasanya kosong, kini penuh ketegangan. Sesekali melirik ke pintu dengan gerakan kecil yang hampir tak terlihat. Kinasih mengikat kain lebih erat di kaki Bayu, lalu berdiri, nafasnya tersengal. "Aku harus cari Bu Hartini. Dia mungkin tahu apa yang terjadi sama ibu," katanya. Suaranya tegas meski penuh keraguan yang disembunyikan. Wulan menjerit kecil. "Kak, jangan pergi, ibu tadi..." Tapi Kinasih memotongnya, menggeleng cepat. "Wulan, Bayu butuh bantuan. Kita tak bisa tinggal diam. Sari, kamu ikut aku. Wulan, jaga Bayu dan kunci pintu." Dia menoleh ke Sari yang mengangguk pelan tanpa bicara, lalu mengambil lampu minyak yang cahayanya sudah melemah. Wulan menangis lebih keras. "Kak, aku tak mau sendirian, Kak." Tapi Kinasih tak bisa menunggu. Setiap detik terasa seperti ancaman yang mendekat. Dia membuka pintu. Angin dingin menyelinap masuk dan melangkah keluar bersama Sari. Pintu berderi tertutup di belakang mereka. Kinasih mengendap-endap. Lampu minyak di tangannya hanya menerangi beberapa langkah di depan. Cahayanya goyah dan sering padam sesaat tertiup angin. Sari mengikuti di belakang. Langkahnya pelan tapi pasti. Tangannya mencengkeram ujung baju Kinasih seperti tali penutup. Daun sawit yang bergoyang liar di atas. Suaranya seperti gesekan pisau di kayu dan setiap bayangan yang bergerak membuat Kinasih menahan nafas. Dia tahu rumah Hartini ada di ujung kebun, bangunan besar yang tersembunyi di balik pohon-pohon. Tempat yang selalu disebut Hartini dengan nada dingin, tapi tak pernah mereka lihat. Setelah berjalan dalam kegelapan yang terasa abadi, Kinasih melihat siluet rumah Hartini. Bangunan itu gelap, jendela-jendelanya tertutup rapat, dan pintunya terkunci. Tak ada tanda kehidupan yang terlihat dari luar. Tapi saat Kinasih mendekat, suara cekikikan pelan terdengar dari dalam, tajam dan dingin. Seperti tawa yang pernah menghantui malam-malam mereka. Dia menahan nafas, mendekatkan lampu ke celah jendela yang retak, dan aroma aneh menyelinap keluar. Bau kayu bakar yang terbakar pelan bercampur darah segar yang kental dan mual. Kinasih mengintip, dan pemandangan di dalam membuat jantungnya hampir berhenti. Hartini duduk di tengah ruangan, dikelilingi lingkaran lilin yang menyala redup. Nyalanya berkedip seperti mata yang mengawasi. Kerudung hitamnya menutupi rambut, wajahnya pucat dan kaku. Matanya terpejam sambil menggumamkan doa aneh dalam nada rendah yang tak dikenal Kinasih. Di tangannya, dia memegang boneka kain kecil, compang-camping dan berlumur darah merah tua yang masih basah, menetes ke lantai dengan suara kecil yang mengerikan. Di sekitarnya ada tumpukan tulang kecil, mungkin ayam, dan sebuah mangkuk kayu berisi cairan hitam yang berbau amis. Seperti darah yang sudah mengental. Kinasih mundur, tangannya menutup mulut untuk menahan jeritan. Tapi kakinya tersandung batu kecil dan suara itu memecah keheningan. Hartini berhenti bergumam. Kepalanya menoleh tajam ke arah jendela. Matanya terbuka, hitam pekat dan kosong, seperti lubang tanpa dasar. Kinasih menarik Sari. "Lari!" bisiknya keras, dan mereka berlari kembali ke kebun sawit. Lampu minyaknya jatuh dan padam di tanah. Suara cekikikan Hartini mengikuti mereka, samar tapi mencekam, seperti bayangan yang menempel di punggung.
Kinasi tak berhenti. Tangannya mencengkeram lengan Sari yang dingin. Kakinya berlari meski tanah seperti akan patah. Hingga akhirnya gubuk kecil mereka muncul di depan mata. Pintunya masih tertutup seperti saat mereka pergi. Tapi saat Kinasi mendorong pintu, dunia seolah runtuh di bawah kakinya. Lestari, sosok ibunya sudah ada di dalam. Berdiri di tengah ruangan dengan tangan penuh darah segar yang menetes ke lantai, meninggalkan genangan kecil yang hitam di bawah cahaya bulan. Mukenanya basah dan berlumur-lumpur, wajahnya pucat, tapi matanya menyala liar, penuh kegilaan yang tak lagi manusiawi. Di depannya Wulan tergeletak di lantai. Wajahnya membiru, tangan Lestari mencengkeram lehernya erat-erat, hingga jari-jarinya memutih. Mereka harus disucikan, teriak Lestari. Suaranya serak dan penuh dendam, seperti suara dari dalam kubur. Wulan meronta lemah, matanya membelalak. Nafasnya tersendat seperti ikan yang kehabisan air. Kak Kinasi, jerit Sari, suara pertamanya malam itu, pecah dan penuh ketakutan. Kinasi tak berpikir lagi. Dia meraih potongan kayu dari tumpukan di sudut, berlari ke arah Lestari, dan memukul pundak ibunya sekuat tenaga. Kayu itu patah dengan bunyi keras, dan Lestari tersentak. Tangannya melepaskan Wulan yang jatuh ke lantai, terbatuk-batuk dengan nafas tersengal. Tapi Lestari tak jatuh. Dia berbalik, menatap Kinasi dengan senyum mengerikan yang memperlihatkan gigi, lalu tertawa. Suaranya keras dan penuh kegilaan. Kau tak bisa menghentikan ini, anak iblis, katanya sebelum berlari keluar, lenyap ke dalam kebun sawit seperti bayangan yang ditelan kegelapan. Wulan tergeletak di lantai, tubuhnya kecil dan rapuh. Lehernya penuh bekas cekikan merah keunguan yang mengerikan. Nafasnya tersengal pelan, hampir tak terdengar. Matanya setengah terbuka tapi kosong, seperti menatap ke dunia yang sudah tak lagi dia kenal. Kinasi berlutut di sampingnya. Tangannya gemetar saat mencoba menyentuh wajah adiknya. Air mata membasahi pipinya. Wulan, tahan ya, jangan pergi, bisiknya. Suaranya pecah dan penuh keputusasaan. Tapi Wulan tak menjawab, hanya nafas kecil yang semakin melemah. Sementara itu Bayu duduk di kasur, menangis pelan. Tangannya mencengkeram kaki yang masih berdarah. Wajahnya pucat dan penuh ketakutan. Kak Wulan kenapa? Kok mau mati ya? Tanyanya. Suaranya kecil dan tersendat, polos, seperti anak yang tak ingin percaya. Sari berdiri di sudut, pendiam seperti biasa. Tapi tangannya mencengkeram dinding hingga kulitnya terkelupas. Matanya kosong menatap Wulan yang sekarat. Kinasi menggeleng. Dia masih hidup, Bayu. Kita cari cara, katanya. Meski dia tahu itu bohong. Tak ada yang bisa mereka lakukan. Tak ada bantuan, tak ada harapan. Luka di lengannya sendiri masih berdarah, dan tubuhnya terasa lemah. Tapi dia tak bisa menyerah, tidak sekarang. Tidak saat Wulan masih bernafas, meski hanya sedikit. Tiba-tiba, pintu gubuk berderi terbuka dengan keras, dan angin dingin membawa bau minyak tanah yang menyengat. Lestari masuk, langkahnya terseret, tapi penuh tujuan. Tangannya memegang kaleng minyak tanah tua yang berkarat, dan parang berkarat yang berkilau samar di bawah cahaya bulan. Mukenanya basah dan berlumur darah kering. Wajahnya pucat tapi matanya menyala air, menyala liar, penuh kegilaan yang tak lagi bisa disembunyikan. Kalian adalah dosa, teriaknya. Makhluk apa yang merasuki Lestari? Suaranya serak dan penuh dendam, seperti suara dari dalam mimpi buruk. Dosa yang harus dibakar sampai habis. Dia membuka tutup kaleng dan mulai menyiramkan minyak tanah ke dinding gubuk. Cairannya mengalir deras, membasahi kayu-kayu tua yang langsung menyerap bau menyengat itu. Kinasi melompat berdiri. Bu, berhenti, jeritnya. Berlari ke arah Lestari dengan tangan terulur, mencoba merebut kaleng itu. Tapi Lestari berbalik cepat.
mengayunkan parang ke arahnya. Kinasih menghindar, tapi gagang parang menghantam kepalanya dengan keras, membuatnya jatuh ke lantai. Dunia berputar, pandangannya kabur, dan rasa sakit menusuk tengkoraknya. Dia mendengar jeritan Sari, suara pertama adiknya malam itu, dan tangisan Bayu yang semakin keras. Tapi tubuhnya tak bisa bergerak. Lestari tertawa, suaranya keras dan histeris, lalu melemparkan sisa minyak tanah ke kasur, ke lantai, kemana saja yang bisa disentuh api. Dengan gerakan cepat, Lestari mengambil korek api dari saku mukenanya, menyalakannya, dan melemparkan nyala kecil itu ke dinding. Api langsung menyala. Lidah-lidah merah melompat dari kayu ke kayu, menyebar dengan cepat di gubuk tua yang kering. Asap hitam mulai memenuhi udara, tebal dan pahit, menusuk tenggorokan. Sari berteriak, "Tolong Kak, bangun!" Sambil menarik Bayu dari kasur. Tangannya mencengkram lengan adiknya yang menangis ketakutan. "Kak, api, api!" jerit Bayu. Suaranya tenggelam dalam deru api yang semakin ganas. Lestari berdiri di tengah ruangan, tertawa lagi. Tangannya masih memegang parang, matanya menyala seperti bara yang hidup. Kinasih tersadar di tengah kobaran api, kepalanya pening dan darah mengalir dari pelipisnya. Asap membuat matanya perih, dan panas mulai membakar kulitnya. Dia mendengar jeritan Sari dan Bayu. Suara mereka terjebak di sudut gubuk yang kini penuh asap dan api. "Cari Bayu!" teriaknya. Suaranya serak, tapi asap masuk ke paru-parunya, membuatnya terbatuk keras. Dia merangkak di lantai, tangannya mencari adik-adiknya, tapi api sudah melahap dinding, kasur, dan segalanya dengan cepat. Kayu-kayu tua itu runtuh. Percikan api berterbangan, dan panasnya terasa seperti pisau yang menusuk kulitnya. "Sari, kesini!" teriak Kinasih lagi. Matanya berair karena asap dan rasa sakit. Dia melihat bayangan Sari di sudut, mencoba menarik Bayu yang tersandung, tapi api sudah menutup jalan mereka. "Kak, aku tak bisa," jerit Sari. Suaranya pecah. Tangannya mencoba mendorong Bayu ke arah Kinasih, tapi asap terlalu tebal dan api terlalu cepat. Bayu menangis. "Kak, panas, aku takut." Tapi suaranya tenggelam saat kayu dari atap jatuh, menghalangi mereka. Kinasih merangkak lebih cepat, kulitnya melepuh saat menyentuh lantai yang panas. Tapi api sudah menutup semua jalan, dinding, pintu, jendela, semuanya terbakar. Dia mendengar jeritan terakhir Sari, tajam dan penuh keputusasaan. Diikuti tangisan Bayu yang tiba-tiba berhenti. "Tidak!" jerit Kinasih. Tangannya mencoba menembus api, tapi panasnya terlalu kuat, membakar kulitnya hingga mengelupas. Asap hitam memenuhi paru-parunya, membuatnya tersedak, dan dunia mulai gelap lagi. Dia merangkak ke arah pintu, satu-satunya celah yang masih terbuka. Tubuhnya terasa seperti akan hancur. Dengan sisa tenaga, dia menyeret diri keluar. Jatuh ke tanah di depan gubuk. Udara malam yang dingin menyentuh kulitnya yang melepuh. Kinasih terbatuk keras, darah dan asap keluar dari mulutnya. Matanya berair saat menatap gubuk yang kini jadi bola api raksasa. Api melahap semuanya. Dinding kayu runtuh, atap ambruk, dan jeritan adik-adiknya sudah tak terdengar lagi. Dia mencoba berdiri. "Sari, Bayu, Wulan!" teriaknya, tapi kakinya gemetar dan tubuhnya jatuh lagi. Di depan gubuk, Lestari berdiri, parang masih di tangannya. Mukenanya berkibar tertiup angin malam. Dia tertawa histeris. Suaranya keras dan penuh kegilaan. Matanya menyala menatap api yang melahap anak-anaknya. "Dosa sudah dibakar. Kalian bersih sekarang," teriaknya. Tangannya terangkat ke langit seperti merayakan kemenangan. Kinasih menatap ibunya. Air mata bercampur darah di wajahnya. Tubuhnya terlalu lemah untuk bergerak. Ibu kenapa?" bisiknya. Suaranya hilang dalam deru api. Lestari tak menjawab, hanya tertawa lagi. Suaranya bergema di kebun sawit yang gelap. Gubuk itu kini hanya tumpukan kayu terbakar. Asap hitam mengepul tinggi ke langit, membawa bau daging yang hangus. Kinasih memejamkan mata, mendengar suara kayu yang runtuh dan tawa Lestari yang tak berhenti. Hatinya hancur oleh kehilangan yang tak bisa dia ubah. Sari, Bayu, Wulan,
semuanya hilang, dan dia tak bisa menyelamatkan mereka. Angin malam bertiup kencang, membawa abu dan asap ke wajahnya. Tapi Kinasih tak bergerak, kulitnya melepuh, lengannya berdarah, dan kepalanya pening. Tapi rasa sakit fisik itu tak ada apa-apanya dibandingkan dengan penderitaan di dalam dirinya. Lestari masih berdiri di sana. Bayangannya hitam di tengah kobaran api, tertawa seperti iblis yang akhirnya menang. Kinasih tahu, malam itu dia kehilangan segalanya, dan ibunya, orang yang dulu dia cintai, adalah penyebab dari semua kehancuran ini. Subuh itu, langit di atas kebun sawit masih kelabu, tertutup asap tipis yang membawa bau kayu hangus dan daging terbakar. Kinasih terbangun di antara reruntuhan gubuk yang kini hanya tumpukan abu dan kayu-kayu gosong. Tubuhnya terasa berat, penuh luka bakar yang melepuh di lengan, kaki dan wajahnya. Kulitnya mengelupas dan berdarah di beberapa tempat. Udara dingin menyengat luka-lukanya. Tapi rasa sakit itu tak lagi terasa nyata, seperti sesuatu yang jauh, tertutup oleh kabut di pikirannya. Dia terbatuk, asap dan debu keluar dari mulutnya, dan matanya perlahan terbuka, menatap kehancuran di sekitarnya. Di sampingnya, tulang-tulang hangus berserakan di antara abu kecil dan rapuh, sisa dari Sari, Wulan, dan Bayu. Wajah mereka tak lagi utuh, hanya tengkorak kecil yang menghitam. Beberapa masih menempel sisa daging yang meleleh oleh api. Kinasih menatapnya. Tangannya gemetar saat mencoba menyentuh salah satu tulang. Mungkin milik Bayu, mungkin Sari. Dia tak tahu lagi. Air mata mengalir dari matanya, tapi tak ada suara yang keluar. Hanya nafas tersengal yang penuh debu. Sari, Bayu, Wulan, bisiknya. Suaranya hilang dalam keheningan subuh, seperti doa yang tak pernah didengar. Lestari, sosok ibunya sudah menghilang. Kinasih memindai reruntuhan, mencari tanda ibunya, tapi tak ada apapun, hanya jejak kaki yang samar di tanah basah, menuju kebun sawit yang gelap. Jejak itu penuh lumpur dan darah kering, seperti garis yang ditarik oleh tangan iblis. Kinasih menatapnya, matanya kosong tapi penuh tekad yang rapuh. Dia harus menemukan Lestari, bukan untuk menyelamatkan, bukan untuk memaafkan, tapi untuk mengakhiri apapun yang telah merenggut keluarganya. Dengan sisa tenaga, dia bangkit, kakinya tertatih, tubuhnya gemetar karena luka dan kelelahan. Darah menetes dari lengannya, meninggalkan titik-titik merah di abu, tapi dia tak peduli. Dia berjalan, mengikuti jejak itu ke dalam kebun sawit. Pohon-pohon sawit menjulang tinggi di sekitarnya. Daun-daunnya bergoyang pelan, menciptakan bayangan yang menari di tanah. Setiap langkah terasa seperti beban. Kakinya terseret dan nafasnya pendek, tapi Kinasih terus maju. Matanya terpaku pada jejak kaki yang semakin pudar. Angin subuh membawa bau tanah basah dan sisa asap, tapi ada sesuatu yang lain, bau darah yang samar, seperti jejak yang tak pernah benar-benar hilang. Setelah beberapa menit yang terasa seperti jam, dia berhenti di bawah sebuah pohon sawit besar. Di sana, tertancap parang Lestari. Bilahnya berkarat dan berlumur darah kering yang mengelupas. Gagangnya menancap dalam di batang pohon seperti tanda kemenangan yang mengerikan. Kinasih menatap parang itu. Tangannya terulur tapi berhenti di udara. Tak berani menyentuh. Darah di bilah itu milik siapa? Bayu, Wulan, Sari? Atau mungkin miliknya sendiri dari malam di sungai? Pikirannya berputar, tapi tak ada jawaban, hanya kehampaan yang menyelimuti hatinya. Dia jatuh berlutut, tangannya mencengkeram tanah, abu dan lumpur menempel di jari-jarinya. "Ibu, kenapa?" bisiknya. Suaranya hilang dalam angin, tapi tak ada Lestari di sana untuk menjawab. Hanya pohon sawit yang diam, seperti saksi bisu dari semua kegilaan itu. Tiba-tiba dari kejauhan, suara cekikikan terdengar, dingin dan melengking. Suara Hartini yang tak pernah jauh. Kinasih menoleh, matanya mencari di antara pohon-pohon,
tapi tak ada sosok yang terlihat, hanya bayangan yang bergerak di ujung pandangannya. Cekikikan itu bercampur dengan jeritan samar, suara Sari yang meminta tolong, tangisan Bayu yang penuh ketakutan, dan nafas tersengal Wulan yang sekarat. Suara-suara itu bergema di kepalanya, seperti bayang-bayang yang tak padam, menempel di pikirannya, seperti luka yang tak pernah sembuh. Kinasih menutup telinga. "Berhenti, berhenti!" teriaknya. Tapi suara itu tak hilang, justru semakin keras, semakin dekat, seperti jeritan dari dalam dirinya sendiri. Dia jatuh ke tanah. Tubuhnya mulai lemah untuk berdiri lagi. Luka bakarnya terasa membakar setiap kali ingin menyentuh, dan darah dari lengannya terus menetes, bercampur dengan abu di bawahnya. Matanya terpejam, tapi bayangan adik-adiknya tetap ada. Sari yang berteriak di tengah api, Bayu yang menangis ketakutan, Wulan yang sekarat di lantai. Dia tak bisa melupakannya, tak bisa lari dari suara mereka yang terus mengejar. "Maaf, aku gagal," bisiknya. Suaranya tenggelam dalam angin, tapi tak ada yang mendengar. Hanya pohon sawit dan parang yang diam menyaksikan kehancurannya. Pagi mulai tiba. Matahari muncul perlahan di ufuk timur. Sinarnya lembut tapi tak cukup untuk menghangatkan tubuh Kinasih yang dingin. Suara langkah terdengar dari kejauhan, berat dan pelan, disertai gumaman samar. Petani dari desa tetangga yang sedang memeriksa kebun berhenti di tepi sawit saat melihat asap yang masih mengepul dari reruntuhan gubuk. Mereka mendekat, dan salah satu dari mereka, pria tua dengan topi caping, tersentak saat melihat Kinasih tergeletak di tanah tak jauh dari rumah itu. Tubuhnya penuh luka bakar dan darah, matanya terbuka tapi kosong, menatap langit tanpa fokus. "Gadis ini, dia hidup!" seru pria itu memanggil teman-temannya. Mereka berlari mendekat, membungkuk untuk memeriksa. Tapi Kinasih tak bereaksi, tak bicara, tak menoleh, hanya menatap kosong. Nafasnya pelan dan tersengal. Di sekitarnya, tulang-tulang kecil berserakan di abu. Sisa adik-adiknya yang tak lagi bisa diselamatkan. "Apa yang terjadi di sini?" gumam petani lain. Suaranya penuh kengerian saat melihat parang di pohon sawit. Darah kering yang menempel di bilahnya seperti lukisan mengerikan. Mereka mengangkat Kinasih dengan hati-hati. Tubuhnya ringan dan rapuh seperti daun kering. Luka bakarnya parah. Kulitnya mengelupas di banyak tempat dan darah dari lengannya meninggalkan jejak di tanah saat mereka membawanya pergi. Dia tak melawan, tak bersuara, hanya menatap kosong ke langit yang mulai cerah. Matanya penuh bayangan yang tak bisa dilihat orang lain. Di kepalanya, suara cekikikan Hartini masih bergema, bercampur dengan jeritan adik-adiknya. Suara yang tak pernah reda, yang menempel seperti kutukan. Petani membawanya ke desa, meletakkannya di bawah pohon besar di tepi jalan, memanggil dukun setempat untuk memeriksa, tapi tak ada yang bisa dilakukan. Tubuhnya hidup, tapi jiwanya sudah mati. Kinasih tak pernah bicara lagi, tak pernah menjawab pertanyaan, tak pernah menangis. Dia hanya duduk di sana hari demi hari, menatap kosong ke arah kebun sawit yang jauh, tempat gubuk mereka pernah berdiri. Orang-orang desa mulai menjauh, memanggilnya gadis bisu atau hantu yang masih bernafas, karena tatapannya yang kosong dan tangannya yang selalu gemetar. Di malam hari, saat angin bertiup kencang membawa bau daun sawit, Kinasih sering mendengarnya lagi. Cekikikan Hartini, jeritan Sari, tangisan Bayu dan nafas Wulan yang tersendat. Bayang-bayang itu tak pernah padam, mengejarnya dalam setiap detik keheningan, mengingatkannya pada malam ketika api melahap segalanya. Dia satu-satunya yang selamat, tapi itu bukan kemenangan, itu adalah hukuman. Hidup dengan luka yang tak pernah sembuh dan suara-suara yang tak pernah diam. Lestari dan Hartini hilang entah kemana, tapi jejak mereka tertinggal dalam diri Kinasih, seperti parang yang tertancap di pohon, tak bisa dicabut, tak bisa dilupas.
selesai. Fakta sejarah pamit. Mohon maaf lahir dan batin. Sampai jumpa di kisah lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.